Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana nih kabarnya Bapak Ibu? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, walaupun masih dalam keadaan pandemi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Amin, amin. Amin. Ya, jadi hari ini kita akan diskusi tentang apa itu aneka dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum berbicara lebih jauh tentang aneka, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dulu ya. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Ya, kami merupakan peserta Latsar CPNS 2021 asal pemerintah daerah Kabupaten Kapuas, yang mana merupakan peserta gelombang 6, golongan 3, angkatan 26, kelompok 4. Saya sendiri, Novi Ermawati, bertugas di UPT Puskesmas Saitatas. Mungkin teman-teman bisa langsung melanjutkan perkenalan mulai dari Pak Dr. Yogi ya, bisa ya? Silakan Pak. Ya, nama saya Yogi Oviandi, saya dipercaya di UPT Puskesmas Taman Baru dari pemerintahan Kabupaten Kapuas. Terima kasih Bu, silakan. Iya, Pak Ihsan, silakan Pak. Baik Bu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ihsan. Saya bekerja di UPT Puskesmas Tamban Catur, Kabupaten Kapuas. Selanjutnya mungkin Pak Suherman. Ya Bu, perkenalkan nama saya Suherman, unit kerja saya di BKPSDM Kabupaten Kapuas Bu. Iya. Yang terakhir nih Bu Septi, silahkan. Halo, perkenalkan saya Septi Aryana, bertugas di BKPSDM Kabupaten Kapuas. Satu kantor ya Bu Septi sama Pak Suherman ya, satu kantor? Ya, iya. Iya, terima kasih atas perkenalannya Bapak Ibu sekalian. Nah, langsung aja nih berbicara tentang aneka. Bapak Ibu ada yang mau jelasin nggak secara umum apa itu aneka? Ada yang mau bantu saya? Bu. Oh ya, silakan Pak Ihsan. Ya, aneka itu merupakan nilai-nilai dasar PNS Bu. Sebenarnya itu merupakan singkatan dari nilai-nilai dasar PNS, yaitu A-nya adalah akuntabilitas, N-nya adalah nasionalisme, E-nya adalah etika publik, K-nya adalah komitmen mutu, dan A yang terakhir adalah anti korupsi. Gitu Bu. Iya, terima kasih Pak Ihsan. Jadi seperti yang disebutkan Pak Ihsan tadi ya, aneka itu merupakan singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan juga anti korupsi. Di mana kelima nilai tersebut merupakan nilai-nilai dasar ASN untuk bekerja sehingga menjadi ASN yang profesional seperti itu ya. Yang pertama nih langsung aja tentang akuntabilitas. Adalah kewajiban setiap individu, kelompok atau instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Di mana amanah seorang PNS itu adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nah, nilai-nilai publik ini ada mampu mengambil keputusan dengan benar, kemudian memiliki pemahaman untuk menghindari keterlibatan ASN dalam politik praktis, kemudian memperlakukan warga negara secara sama dan adil, dan terakhir menunjukkan sikap dan perilaku konsisten. Kemudian, bagaimana nih cara seorang ASN bisa dikatakan akuntabel? Jadi ada beberapa indikator seperti yang pertama, kepemimpinan, transparansi, integritas, kemudian tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Kemudian contohnya nih dalam kehidupan, dalam pengalaman saya bekerja nih, saya kan sebagai apoteker di puskesmas sebagai penanggung jawab ruang farmasi. Jadi saya sebagai penanggung jawab harus memberikan contoh yang baik kepada rekan kerja saya di ruangan, seperti misalnya datang tepat waktu, kemudian mengerjakan laporan sesegera mungkin dan mengumpulkannya tepat waktu. Itu termasuk akuntabilitas dalam hal kepemimpinan. Kemudian yang kedua, nasionalisme. Mungkin teman-teman bisa langsung menjelaskan ya, Pak Dokter, silakan. Oke, di sini saya membantu untuk menjelaskan apa itu nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu ajaran atau paham bagaimana kita mencintai bangsa dan negara kita sendiri, yaitu berasal dari kata nasional yang artinya bangsa negara, dan isme yang artinya paham atau ajaran. Jadi nasionalisme pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme bertentangan dengan segala bentuk penindasan terhadap yang lain, baik itu perorangan, perkelompok, ataupun suatu bangsa. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia itu wajib memiliki sifat nasionalisme dengan cara mengikuti peraturan yang berlaku di negara kita sendiri. Nah,
penerapannya itu sangat sederhana, bisa kita terapkan sesuai dengan nilai dasar Pancasila ya, nasionalisme. Nah, dari sila 1 sampai dengan sila kelima, sila pertama nih, sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu memiliki nilai religi, toleran, transparan, etos kerja, tanggung jawab amanah, dan percaya diri. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti saya sebagai orang kesehatan itu bertanggung jawab dan amanah dalam setiap pelayanan terhadap pasien. Seperti itu. Lalu sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu memiliki nilai humanis, tenggang rasa, persamaan derajat, saling menghormati dan tidak diskriminatif. Pada dasarnya, saya selalu melayani pasien tanpa membeda-bedakan, baik itu dari suku, agama, dan lainnya. Lalu sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, memiliki nilai cinta tanah air, berkorban, menjaga ketertiban, mengutamakan kepentingan publik dan gotong royong. Contohnya, saya selalu memerlukan kerjasama dari rekan kerja saya dalam melakukan pelayanan, seperti itu ya. Lalu sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permasalahan perwakilan, memiliki nilai musyawarah mufakat, kekeluargaan, dan menghargai pendapat serta bijaksana. Contohnya, saya selalu menghargai keputusan hasil rapat, baik itu pendapat dari rekan kerja dan menerima yang lapang dada untuk tujuan bersama, seperti itu. Lalu sila kelima adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu memiliki nilai bersikap adil, tidak serakah, tolong menolong, kerja keras dan sederhana. Contohnya ya, hal paling penting bersikap adil dalam pelayanan, saling menolong antar sesama rekan kerja, seperti itu. Terima kasih. Iya, lengkap sekali ya Bapak, sudah jelaskan sama penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya nasionalisme itu diterapkan mengacu pada nilai-nilai Pancasila ya Bapak ya? Iya Pak, ya Bu, simpelnya seperti itu. Iya, mungkin lanjut aja ya, sekarang sudah lengkap sekali dijelaskan. Yang ketiga nih tentang etika publik, silahkan Pak Ihsan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Novia. Ini sedikit saya akan menjelaskan tentang etika publik ya. Etika itu lebih mudah dipahami sebagai bagaimana kita melakukan hal yang baik dan benar. Nah, untuk etika publik itu merupakan refleksi tentang standar yang menentukan baik atau buruk, benar atau salahnya tindakan, perilaku, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nah, jadi etika publik ini adalah etika dalam menjalankan pelayanan publik. Nah, dalam melaksanakan pekerjaan kita sebagai ASN, ya tentu saja kita nantinya akan bertemu dengan yang namanya konflik kepentingan. Nah, contoh konflik kepentingan yang saya maksud tadi itu adalah ada aji mumpung, loyalitas ganda, menerima atau memberi suap, pemanfaatan informasi rahasia, menyalahgunakan pengaruh publik, serta memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Nah, lalu untuk menghindari adanya konflik kepentingan tersebut, ASN ini harus dapat menerapkan etika publik dalam menjalankan pekerjaannya. Yang salah satunya dengan menjalankan kode etik. Nah, kita sering dengar nih kode etik. Apa itu kode etik? Kode etik itu sendiri adalah peraturan tertulis yang mengatur tingkah laku dalam suatu organisasi atau kelompok. Jadi, dengan menjalankan kode etik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diharapkan ASN dapat menghindari konflik kepentingan. Begitu, Bu Novia. Iya, jadi intinya etika publik ini ya, tahu mana yang baik, yang buruk, mana yang benar, yang salah. Jadi kita menerapkan yang baik-baiknya aja gitu ya. Ya, Bu, betul. Contohnya Pak dalam kehidupan sehari-hari Bapak seperti apa Pak? Oh ya, di sini saya ambil contoh diri saya sendiri ya. Saya sebagai apoteker, saya bekerja di puskesmas ya, di mana saya memiliki kewenangan terkait pelayanan kefarmasian, terkait pelayanan obat. Nah, jadi misalnya nih suatu hari itu ada kerabat atau keluarga saya yang datang berobat ke puskesmas, tapi mereka datangnya itu siang atau terlambat. Nah, jadi mereka karena mungkin merasa ada kenalan orang dalam nih, terus minta saya yang duluan dong untuk dikasih obatnya. Nah, kayak gitu. Nah, di sini kita sebagai orang yang bisa menjalankan kode etik, menjalankan etika publik dengan baik, maka di sini kita tidak bisa mendahulukan yang tidak sesuai antriannya. Jadi saya tetap melaksanakan, memberikan pelayanan obat sesuai dengan antrian pasien yang datang. Dan juga keluarga atau kerabat kita tadi juga diberikan pemahaman, diberikan penjelasan dengan baik. Jadi nggak yang semata-mata juga langsung ditolak ya. Kayak gitu, Bu. Iya. Ini jangan pilih kasih gitu ya, sementara kerabat. Ya. Iya, terima kasih. Kemudian tentang ini, komitmen mutu. Silahkan Pak Suherman mungkin bisa dijelaskan. Ya Bu, berbicara tentang komitmen mutu adalah standar penjamin mutu pada setiap organisasi Bu. Nah, dan di setiap organisasi memiliki standar mutu yang berbeda, karena mengingat visi dan arah yang dituju juga berbeda Bu.
Nah, tetapi ada beberapa nilai yang harus ada pada komitmen mutu itu, seperti efektif, tepat sasaran. Yang kedua itu efisien, yaitu tepat guna. Yang ketiga inovatif, yaitu perubahan yang diciptakan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat itu adalah berorientasi pada mutu, Bu. Dan setiap kegiatan atau program yang dilakukan diarahkan untuk mencapai standar mutu tertentu. Nah, untuk penerapan komitmen mutu ini menyangkut dengan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil, Bu. Dipersepsikan oleh individu terhadap produk atau jasa berupa ukuran baik dan buruk. Bidang apapun yang menjadi tanggung jawab ASN semua mesti dilakukan secara optimal agar dapat memberi kepuasan kepada masyarakat. Nah, di sini kesimpulannya ialah begini, Bu. Jadi komitmen mutu itu adalah janji yang ditepati untuk memberikan kepuasan dalam pelayanan. Nah, begitu saja, Bu, opini yang mungkin atau pemahaman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Jadi gini ya, misalkan visi misinya melayani masyarakat dengan baik, tapi kenyataannya melayaninya dengan cuek, cemberut. Jadi itu artinya tidak berkomitmen ya. Benar sekali, Bu. Mungkin penerapannya dalam kehidupan Bapak bagaimana, Pak? Penerapan dalam kegiatan sehari-hari dalam bekerja itu menerapkan budaya 5S, Bu. Yaitu senyum, sapa, salam, sopan, santun. Yang kita harapkan itu dapat memberikan kepuasan dalam pelayanan, Bu, kepada masyarakat nantinya. Iya, benar sekali. Ya, kita semua dalam pelayanan. Kemudian yang terakhir tentang ini, anti korupsi. Ya, silahkan Bu Septi. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Berbicara tentang anti korupsi, kita awali dengan pengertian apa itu korupsi. Korupsi adalah mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan mereka dengan menyalahgunakan kepercayaan kepada mereka. Korupsi adalah tindakan pengkhianatan terhadap amanah yang dipercayakan kepada seseorang. Jadi, anti korupsi merupakan sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dengan kata lain, anti korupsi merupakan sikap menentang terhadap adanya korupsi. Di sini ada beberapa ciri-ciri korupsi, yaitu dilakukan oleh lebih dari satu orang, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum, serta mengkhianati kepercayaan. Pencegahan korupsi ini ada dua, yaitu perbaikan sistem dan juga perbaikan manusianya. Ada 9 nilai anti korupsi, yaitu 1 jujur, 2 peduli, 3 mandiri, 4 disiplin, 5 tanggung jawab, 6 kerja keras, 7 sederhana, 8 berani, dan 9 adil. Bu, ada tambahan lagi? Untuk penerapan anti korupsi kita sebagai ASN, yaitu ASN harus menolak segala bentuk korupsi, seperti contoh menerima barang atau uang itu karena merupakan bentuk gratifikasi. Selain itu juga datang dan pulang tepat waktu, tidak menggunakan jam kerja untuk kepentingan pribadi karena itu juga termasuk contoh korupsi waktu. Tidak menggunakan sarana dan prasarana kantor seperti menggunakan mobil dinas atau memakai printer dan kertas untuk keperluan pribadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali Bu Septi. Jadi intinya korupsi ini ya harus dihindari karena istilahnya memperkaya diri sendiri tapi malah merugikan orang lain seperti itu ya. Jadi itu harus dihindari. Iya, baik, menarik sekali ya tentang ini aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Mungkin sudah semua kita jelaskan tentang apa itu aneka dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan kita bekerja. Jadi diharapkan setelah kita belajar aneka ini, kita mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi ASN yang profesional. Mungkin cukup di sini ya diskusi kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Sudah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.